Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devon Azaki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Ismaili. Perkenalkan, nama saya Farji Sadanha. Perkenalkan, nama saya Lukman Muhammad Rashid. Perkenalkan, nama saya Dewi Fikriansyah. Perkenalkan, nama saya Sasana Indra dari kelompok 1 Matematika dengan guru Mamel, gua Ibrahim. Yang membedakan pinjam dengan investasi yaitu pinjam adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan berdasarkan persetujuan pinjaman. Pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal di mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan investasi adalah aktivitas penempatan jumlah modal, uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan setelah kurun waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan. Jadi, perbedaan investasi dan pinjaman adalah dalam investasi akan membuahkan hasil atau tidak tergantung bagaimana bisnisnya. Sedangkan pinjaman akan jatuh tempo, tidak peduli apa atau seberapa baik bisnis tersebut berjalan. Apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk prinsipnya diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidak sama. Jadi berikut ini contoh soalnya. Selanjutnya ada contoh soal di papan tulis. Nomor 1, Tika akan menyimpan uang sebesar 2 juta di Bank Mansor dengan suku bunga majemuk 12% per tahun. Hitung besarnya tabungan Tika setelah 8 tahun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Sahdan. Nah, yang kita bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan rumus ini. Rumus yaitu MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N, di mana MN adalah nilai akhir, MO adalah modal awal, I yaitu sebagai persen suku bunga majemuk, dan N sebagai banyaknya periode. Diketahui bahwa Tika akan menyimpan uang sebesar 2 juta. Jadi MO-nya itu adalah 2 juta. Nah, dengan suku bunga majemuk sebanyak 12%. Jadi I-nya itu adalah 12%. Agar kita lebih mudah menghitungnya, kita ganti bunga ini menjadi bilangan desimal, yaitu dengan cara 12 dibagi 100 sama dengan 0,12. Hitung besar tabungan kita selama 8 tahun. N-nya adalah 8. Yang ditanyakan adalah besarnya tabungan Tika selama 8 tahun. Maka MN selama 8 tahun, M8 adalah, kita bisa jawab menggunakan rumus yang ini. Rumus MN sama dengan MO. MN sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,12 pangkat 8. Kita jumlahkan 1 dengan 0,12 nya. Jadi MN sama dengan 2 juta kali 1,12 pangkat 8. Kita jumlahkan lagi 1,12 dengan pangkat 8. Jadi 2 juta dikali 2,476
Dengan kesepakatan kita menjadikan bilangan desimal yaitu 3 angka di belakang koma, menghasilkan 4.952.000. Jadi besarnya tabungan Tika setelah 8 tahun itu setelah 8 tahun adalah 4.952.000. Terima kasih. Anuitas adalah suatu rangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Contoh soal nomor 2. Vika membeli sepatu seharga 500.000 di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later. Bunga anuitas yang diberikan adalah sebesar 3% per bulan. Jika Vika ingin membayar menggunakan jangka waktu 6 kali periode pelunasan per bulan, berapakah uang yang harus dibayar Vika setiap periodenya? Jadi untuk mengerjakan soal ini kita bisa memakai rumus A sama dengan M kali 1 per 1 dikurangi 1 per 1 tambah I pangkat M, di mana A itu sama dengan anuitas, M itu sama dengan jumlah awal, I itu sama dengan suku bunga anuitas, dan N sama dengan periode. Jadi pertama-tama kita harus menulis yang diketahuinya dulu. Jadi dari soal yang diketahuinya itu ada jumlah awal yaitu 500.000, terus dikali I-nya yaitu 3% per bulan. Jadi untuk suku bunga anuitas itu kita harus mengubahnya menjadi bilangan desimal dulu. 3% itu sama aja dengan 3 per 100, yang dimana hasilnya adalah 0,03. Jadi kita tinggal masukin 0,03 per 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 0,03 pangkat N. Jadi kita menghitung yang bagian bawahnya dulu. Jadi 1 ditambah 0,03 adalah 500.000 0,03 per 1 dikurangi per 1. Jadi ini ditambah 1 tambah 0,03 adalah 1,03 pangkat, dan N-nya itu N-nya itu jumlah periodenya ada 6 bulan. Dan jadi ini pangkat 6. Jadi setelah menambah 1 ditambah 0,03 pangkat 6, kita dapat hasilnya yaitu 1,03 pangkat 6. Lalu kita pangkatkan mendapatkan 1,194. Jadi 500.000 dikali 0,03 per 1 dikurangi 1 per 1,194. Nah ini kita bagikan dulu 1 per 1,194. Jadi hasilnya itu ada 1 dikurangi 0,837. Jadi 500.000 dikali 0,03 ini dikurangi 1 dikurangi 0,837, hasilnya 0,163. Terus 0,03 dengan 1,163 itu dibagi, yang hasilnya dikali 0,184 dan hasilnya adalah 94.000.
Jadi uang yang harus dibayar Vika setiap periodenya sebesar Rp94.000. Sekian.